Halo, sekarang tanggal 16 April 2020. Saya mau membagikan cerita kepada kalian semua. Bahwasannya hari ini tadi barusan saya pulang dari bank. Kebetulan saya bertanya, ternyata tidak ada penangguhan angsuran. Berarti semua yang dipidatokan oleh presiden itu bohong. Yang katanya cuman harus terdampak langsung yang dapat 12 bulan. Nah, bagi yang ada kreditan seperti motor, mobil, itu pun tidak ada penangguhan. Kebetulan saya tadi ke Bank BFI, langsung saja saya sebut nama banknya, BFI. Itu tidak ada penangguhan sama sekali. Kalaupun bisa, itu harus lewat pengajuan lewat online. Itu pun dapat 6 bulan, harus membayar separuhnya saja. Jadi kalau yang namanya penangguhan itu nol, tidak ada ya. Sekali lagi saya bilang nol, tidak ada. Jujur saya kecewa. Di tengah pandemi seperti ini ternyata pidatonya Pak Presiden itu cuman buat ya kita nyem-nyemi lah bahasa Jawanya, cuman buat senang sesaat doang, tapi nggak ada fakta, nggak ada realisasinya. Entah ada apa dengan BI-nya, saya juga nggak tahu itu. Yang faktanya saya ke bank tapi tidak ada. Saya di Bank BFI, sekali lagi saya ngomong langsung aja, nggak ada yang saya tutupin ya. Nah, untuk makanya bagi yang bekerja seperti saya ya harus tetap bekerja lah. Walaupun sekarang pendapatan minim, emang untuk makan sehari-hari aja emang udah susah, apalagi untuk bayar angsuran. Ya secara tidak langsung ya kita, walaupun kalian itu nanti ya kerja, seumpama kerja terus Anda positif, itu pun tidak ada penangguhan. Positif COVID maksud saya, itu tidak ada. Adapun itu di seperti yang BRI, terus Mandiri itu baru ada. Tapi kalau yang sekelas finance seperti BFI seperti itu tidak ada ternyata. Saya sudah tanya itu, saya sudah cek. Nah, bagi yang bilang yang harus keluar kerja nggak takut corona, itu ya mereka bagi orang-orang yang berduit aja. Itu sudah jelas. Yang nggak punya tanggungan seperti kita ini, tabungan mereka banyak. Yang ngomong-ngomong seperti itu dia selebgram, gajinya puluhan juta per bulan. Youtuber itu bisa sampai 11 juta per bulan. Ya kalau bagi orang seperti kita mah susah. Itu sudah jelas. Nah, kalau untuk gimana ya, kita bekerja terus polisi sudah menyuruh kita untuk tutup seperti itu ya, bisa kita lihat lah contohnya di daerah Jakarta. Tapi gimana, banknya juga tetap jalan, kita juga harus makan tiap hari. Kompensasi dari pemerintah yang di Jakarta itu ya contoh ya 600.000 per bulan. 600.000 itu cukup nggak untuk kalian makan sebulan? Nggak cukup. Kadang satu keluarga itu bisa sampai 6 orang, 7 orang. Coba pikir, belum lagi yang punya anak kecil, pampersnya lah, susunya lah. Untuk beli beras aja sekarang 25 kilo itu sudah sampai 300.000, belum yang lain. Emang dikira sekarang cukup untuk sebulan? Belum yang lain, kebutuhan yang lain. Cobalah dipikir. Jujur saya kecewa ya ini. Di video saya ini saya emang mengakui saya benar-benar kecewa dengan langkah-langkah yang diambil ini. Memang bersama kita harus melawan corona. Tapi semua itu ibarat kita main catur, ada langkah-langkahnya. Jika langkah A meleset pasti ada rencana B, ada rencana C. Tapi tidak berlaku untuk pemerintah dari awal. Seperti kata Menteri Kesehatan itu sudah menyepelekan dari awal, hingga itu aku sering lihat di LC dia sering disindir kan sampai sekarang.
tidak ada antisipasinya dari awal. Nah, makanya bagi kita yang pekerja, kalau menurut saya ya bekerja seperti biasa. Sekalipun kita nanti positif gitu ya, berarti kita mati positif, kita mati syahid, jangan takut. Kalian lebih takut mati karena corona apa lebih takut mati dan tidak bisa memberi makan keluarga? Jika sampai keluarga Anda tidak mendapatkan nafkah, mati kelaparan, Anda sebagai kepala rumah tangga ya, Anda termasuk dosa yang paling besar itu, tidak punya tanggung jawab. Nah, jadi kalau kalian itu kerja dan kalian itu positif lah, Anda meninggal, itu mati syahid itu namanya, untuk memperjuangkan keluarga. Sekarang Anda berpikir, saya bicara seperti ini, itu saya itu mewakili orang-orang yang di kalangan bawah, bukan yang di kalangan atas. Kalau kalangan atas sih kalau dia di ya kayak di Instagramnya gitu tuh taati pemerintah, dia mesti bilang gitu. Dia kan punya duit, ya kan, dia duitnya banyak yang bicara seperti itu. Coba kalau yang orang-orang yang di bawah, untuk makan kesehariannya aja susah. Marilah kita pikir bersama itu ya. Pemerintah tolong didengarkan ini keluhan masyarakat yang seperti ini, yang di kalangan bawah. Jangan cuman mengikuti perkataan-perkataan yang tidak jelas dasarnya. Ya karena mereka yang ngomong dengan enak itu karena mereka bukan orang yang di bawah gitu loh, jadi bisa seenaknya ngomong. Tapi kalau orang-orang yang di kalangan bawah nggak bisa seperti itu ya, seperti itu. Jadi untuk video lain kali akan ada pembahasan yang lebih menarik, tetap ikuti saya ya. Assalamualaikum.